Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 14 Pekanbaru, yang sama-sama kita hormati para wakil Kepala SMP Negeri 14 Pekanbaru serta rekan-rekan Bapak Ibu guru serta pegawai tata usaha yang saya cintai. Pertama-tama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 14 Pekanbaru. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada idola kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang dan ilmu yang teknologi yang canggih seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu pembacaan doa oleh Bapak Nijar. Kepada Bapak Nijar dipersilakan. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu, peserta diseminasi budaya. Mari sebelum acara dimulai, mari kita berdoa. Semoga acara ini lancar dari awal sampai akhir. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat al-ahya'i bi rahmatir rahimin. Ya Allah ya Rabb, pada siang ini kami berkumpul di SMP Negeri 14 dalam rangka seminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 14 oleh guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini sukses dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkedah ilmu kami, ridhoilah acara kami ini. Mudah-mudahan menjadi guru-guru penggerak dan menjadi guru yang mendidik anak-anak kami menjadi anak yang baik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Nijar. Dengan berakhirnya doa tadi, maka selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 14 Pekanbaru kepada Ibu Elvi Devita SPD MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha, dan tentu yang kita banggakan dan kita sayangi adalah guru-guru hebat kita yang sekarang beliau sedang dalam proses sebagai calon guru penggerak ya. Alhamdulillah ya, ada rezeki di SMP Negeri 14 ini kita mendapatkan beberapa orang guru penggerak ya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan sambutan terkait dengan program dari CGP ini, yakni mendiseminasi budaya positif di suatu sekolah. Ya, yang kita tahu ini juga merupakan salah satu materi dari teman-teman CGP ini. Ya jelas kita harus dukung Bapak dan Ibu, karena
budaya positif ini memang sangat dipentingkan di satuan pendidikan untuk menciptakan pendidik yang berkarakter dan bermartabat. Nah, seperti apa nanti kita dengarkanlah, karena memang ini adalah yang dilakukan dalam proses pendampingan mereka di CGP, dan tentu ini juga harapan besar kita, apa yang guru-guru hebat kita ini dapatkan akan diberikan dan diimbaskan kepada kita semua dari A sampai Z-nya, karena itu harapan kita Bapak dan Ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya positif ini tidak lain ya, karena ini merupakan salah satu program transformasi pembelajaran dari kurikulum Merdeka yang kita harus terapkan, dan kita adakan pola perubahan pendidikan itu atau paradigma pendidikan yang dahulu menjadi yang sekarang. Artinya apa? Ya, baik itu guru maupun siswa ya, terhadap sesuatu yang berbau dengan karakter ketika ditampilkan oleh anak-anak didik kita itu perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, sebagai guru tentunya kita harus ya menyelesaikan atau kita harus memanggil siswa tersebut dengan cara bagaimana membangun karakter yang baik. Jadi tidak dengan kita menyalahkan ya, atau mungkin dengan suara yang keras menegur peserta didik tersebut. Nah, ini mungkin yang selama ini mungkin pernah kita lihat ya, pernah mungkin kita rasakan. Nah, dengan adanya budaya positif ini, setidaknya inilah mengangkat derajat ya siswa dan guru di satuan pendidikan itu, yang sebenarnya mereka itu seperti apa di dalam proses pendidikan ini, dan seperti apa kita sebagai pendidik menangani problem-problem di suatu sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan diseminasi budaya positif yang kita dengar dari guru-guru hebat kita ini akan membangkitkan dan membangun semangat kita sebagai pendidik terhadap siswa-siswa kita untuk mengangkat karakter-karakter dan nilai-nilai positif tentunya di dalam pendidikan atau di dalam materi yang mereka terima sebagai siswa. Mungkin itu saja dari saya. Sebagai kepala sekolah saya sangat bangga, saya sangat senang sekali. Artinya apa? Karena memang di setiap kesempatan kita sangat berharap ini informasi-informasi tentang transformasi pendidikan yang terkait dengan kurikulum Merdeka ini dari guru-guru hebat kita ini. Demikian saja mungkin dari saya. Terima kasih, selamat melaksanakan pendampingan kepada 4 guru hebat kita ini. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih, dan mungkin saya akhiri dengan sebuah pantun boleh, karena di Riau terkenal dengan pantun. Barusan saya pikir pantunnya apanya cocok sebagai motivasi ya. Nah, saya coba dari Danau Toba menuju Stabat. Cakep. Ya. Dari Stabat langsung ke Pekanbaru. Ya, selamat mendiseminasikan budaya positif guru-guru hebat. Semoga membawa perubahan karakter perilaku kepada anak didik dan guru-guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, selanjutnya ini acara yang kita nanti-nanti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 14 Pekanbaru, yang mana nanti akan disampaikan oleh para CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru, yang akan dimulai oleh Ibu Enimia, kemudian Ibu Linda Amelia, Ibu Desi Arisanti, dan saya sendiri Ega Mayasari. Baiklah, mungkin langsung saja acara ini kita mulai. Kepada Ibu Eni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman sejawat semua, senior-senior. Udah ya, senior Marina, Kak Ien, siapa lagi? Kak Listi yang utama, Bu Cece. Udah loh. Oh iya, ada Ma Opet. Bentar ya Ibu.
ini hubungkan dengan matematika. Bumi itu bulat, kemudian kalau seandainya matematika 18 tambah 8 jadi sama dengan berapa? 26. 18 tambah 8 sama dengan berapa? 26. Silakan 7 tangan yang bisa jawab. Reda 26, Bu. 26. Itu bulatkan dulu ya. Berapa? 26 guru matematika. Berapa? 18 tambah 8. 4. Iya, 4. Kan tadi kunci katanya bumi itu bulat. Bumi itu bulat, hitunglah. 8, angka 8 itu 00, ibaratnya godok-godoknya ada 4. Jadi 18 tambah 8 sama dengan 4. Tepuk tangan untuk yang benar. Ya, kita lanjut. Bapak Ibu. Kayak kita tanya dong, kan kita bahas. Kita lanjut dulu. Penasaran kan ya? Iya. Bisa katanya. Ya, kita mulai dengan budaya. Kosakatanya di sini judulnya budaya positif. Budaya positif berarti budaya itu adalah kebiasaan. Kebiasaan kita yang kita tampilkan kepada siswa-siswa atau murid-murid kita. Kan kita ini adalah sebagai contoh. Jadi yang positif-positif itu yang mana? Budaya-budaya itu apa? Yang itu yang akan kita bahas sekarang. Jadi budaya itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang bagaimana? Ya, kebiasaan yang bagaimana? Tentu kebiasaan yang baik, yang baik-baik. Contoh, kebiasaan yang pertama kita sampai di sekolah. Kita sampai di sekolah kebiasaannya apa? Ya, kita berjumpa sama anak, kita menggunakan 3S. Sebenarnya kan 5S. Ya, biar singkat 3S. Apa 3S? Senyum, sapa, salam. Itu sekarang sudah agak berkurang kita lakukan. Karena biasanya kita hanya membahas apa? Membahas masalah anak ruwet rasanya. Jadi kalau kita bangkitkan kembali yang 3S, ya itu bukannya anak juga senang. Pagi dia sudah melihat kita dengan masuk kelas dengan senyuman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana keadaan kamu? Ya beginilah, Bu. Begini bagaimana? Terus kita tanya pertanyaan, barulah kita mulai jawaban. Itu udah salah satu positif yang kita berikan kepada anak. Kurang-kurangnya untuk pendekatan kita kepada mereka. Jadi budaya positif ini banyak, Bapak Ibu, ada 8 poin. Ya, di situ Bapak Ibu bisa baca suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi budaya positif ini bukan hanya kita di sekolah, tapi dalam kehidupan kita juga, kehidupan kita sehari-hari. Ya, di rumah, karena yang namanya budaya, anak itu, kita kan menganggap anak itu mendapatkan yang baik-baik itu kan dari rumah, ya kan? Tapi ternyata sekarang bukan lagi satu hari mereka adalah milik kita. Malamnya mereka milik orang tuanya. Mereka datang sampai di sekolah kita jam berapa? Jam 7 kan? Terus pulangnya jam berapa? Jam 15:30. Itu hampir seharian. Belum lagi dia dijemput sama orang tua. Itu mereka adalah milik kita semuanya. Ya, jadi budaya itu kalau dikatakan memang 100% dia dapat dari orang tuanya, tidak. Sekarang tidak lagi. Kalau dulu kita sekolah mungkin iya. Karena kita pulangnya jam 1 siang, gak ada lagi istilahnya kalau sore, sore sampai jam 5. Kalau sekarang tidak, full day. Ya, kalau full day itu dari pagi sampai sore itu dia milik kita. Nanti pun dia kalau udah sampai di rumah, apalagi anak-anak kita ini udah sampai di rumah, nanti mamanya juga belum pulang dari kerja, bapaknya juga belum pulang dari kerja. Ternyata mamanya sampai di rumah, bapaknya sampai di rumah, dia ngapa? Udah tidur. Kapan lagi jumpa? Bisa bercerita sama orang tuanya besok pagi, pas mungkin dibangunkan mau pergi sholat, mau pergi ke sekolah, sholat dulu ya nak.
Nah, itulah mereka. Jadi untuk intens pertemuannya dengan orang tua sudah saya tanya, anak-anak itu hanya pada waktu sore, hanya berapa jam. Kemudian nanti pagi lagi, yang full dia bertemu dengan kita adalah di sekolah siang hari. Jadi kita jangan menyalahkan istilahnya ini kebiasaan kamu dari rumah kita, kebiasaan kita. Jangan kita salahkan anak sedikit pun. Ya, itu orang tuanya juga mungkin bergurunya sama kita. Kasih tahu aja lah, Bu. Dia lebih takut sama gurunya daripada kami orang tuanya. Pasti orang tuanya udah menyerah gitu kan, Bu. Jadi memang benar, tidak salah. Memang benar. Ya, jadi kita ini istilahnya apa yang dilihatnya pada kita itu yang ditirunya. Contoh ya, budaya apa? Kita suka marah. Jadi anak ini sama temannya dia juga ke bawah-bawah. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita bilang sama dia pasti ngikut. Ya, itu sedikit budaya positif. Budaya positif mencakup sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang mempromosikan kebaikan, nanti kebahagiaan, kemudian lagi kesejahteraan. Dalam budaya positif orang-orang saling mendukung. Ya, kita harus saling mendukung. Ya, tidak bisa juga misalnya saya menyampaikan kita harus gini, kalau tidak ada dukungan dari teman-teman semua, dari kita-kita semua, dari misalnya dari ibu, kepala sekolah kita, bahkan yang selalu mengingatkan kita, ibu kepala sekolah, waka-waka, kesiswaan, selalu membahas anak bermasalah ini segala macamnya, dan wali kelas. Wali kelas itu menurut saya itu adalah orang tua pertama mereka di sekolah. Apapun masalah dia sampai sekecil-kecilnya itu tanggung jawab kita sebagai wali kelas. Nanti baru kita serahkan dengan kalau udah besar masalahnya, karena saya udah ngalami, Bu, orang wali kelas yang nggak sanggup saya lagi. Makanya saya serahkan dengan ibu kepala sekolah, bagaimana caranya ibu, ini anak begini, ini anak begini. Itu mungkin ya, Bu, ya, itu udah faktor-faktor tertentunya dia yang tidak bisa merubah dirinya. Sementara yang lain-lain bisa. Mengapa dia tidak bisa? Nah, itulah kita harus angkat tangan. Bukan tidak bisa kita sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Ya, melakukan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu menciptakan budaya positif. Dan dalam lingkungan sekitar kita melakukan perubahan-perubahan kecil. Itulah tadi perubahan-perubahan kecil. Kita biasakan senyum sama anak. Kamu lagi ngapa? Kalau lagi cerita dia, lagi ngapa kalian, bro? Kalian, hai sister, lagi ngapa? Yang itu, Bu, apa? Mem Ratna? Iya. Oh ya, itu bahasa saya, Bu Ratna. How are you, Yung? Bukan Yung, how are you? Tapi dia senang malah Bapak Ibu, senang mereka kita sapa seperti itu. Iya, Bu, lagi gini. Iya, Bu, lagi gini. Ibu makan, malah bisa Ibu makan, Ibu sudah makan. Kita kan senang juga kan ditawar seperti itu. Itulah yang namanya budaya. Itu budaya-budaya yang kecil, Bapak Ibu, tidak yang besar, nah harus yang berat-berat. Yang kecil-kecil aja, sapaan dengan ramah. Kita menyapa anak tapi muka kita asem-asem gitu, anak juga nggak nyaman. Ya, anak juga nggak nyaman. Jadi gimana kita supaya kita fresh, anak pun enak. Itulah budaya yang seperti itu, yang kecil-kecil seperti itu yang nanti akan menimbulkan disiplin pada dirinya. Karena dia nanti ingat, sudahlah ibu tuh baik, ya enak lah ibu tuh baik banget. Ya, jangan nanti sampai dia bilang gak enak lah, takut awak sama ibu tuh. Ya, kita ini bukan untuk ditakuti, tapi kita harus disegani. Itu salah satu bentuk budayanya. Ya, terus lagi. Ya, tadi itu apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, ya, agar dapat berkembang menjadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Karena sekarang ini pengimbasannya kan ke profil Pancasila, karakter anak, karakter pelajar Pancasila itu lengkap semua, Bu.
Ya, kita kalau paradigma mengatakan merubah paradigma baru, ya memang kita harus merubahnya. Karena sekarang ini zamannya zaman modern, nggak ada lagi zaman kita dulu. Ya, kita harus merubah memang. Itu makanya kita merubahnya dari mana? Dari budaya kita tadi. Nah, harus kita cara belajar itu nanti. Setelah kita dapat pendekatan dengan anak, kita pasti enak. Bagaimanapun bentuk cara belajar kita, anak pasti mengikuti kita. Saya tuh baru tahunya sekarang, Bu. Kalau kemarin belum tahu. Kemarin masih samar-samar. Sekarang lah baru tahu saya. Ya, ternyata kita dengan pendekatan kita dengan anak, apa yang kita perintahkan pasti anak melakukannya. Ya, apa yang kita perintahkan pasti anak melakukannya. Walaupun dia hanya mengantar, Bu, saya ini cuma ini yang siap, Bu. Ya, kamu lanjutkan di rumah, bukan main senang hatinya. Iya, Bu, benar, Bu. Bukan main senang hatinya. Kamu lanjutkan di rumah. Terus kapan saya kumpul, Bu, tugasnya? Ya, besok lah kalau kamu udah siap baru kumpulkan. Ya, nilai kamu. Ya, kita jelas juga. Nilainya tidak sama dengan orang mengumpulkan hari ini. Iya, Bu, nggak apa-apa. Nah, mungkin pula kita ngasih nilainya anjlok. Ya, Bapak Ibu ya. Tuh, satu. Terus yang kedua, kita merubah paradigma. Ya, di sini budaya positif imbasnya. Apakah Bapak Ibu setuju? Apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Siapa yang setuju tunjuk tangan? Hukumannya bermacam-macam, Bu. Ada yang setuju? Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Pemberian hadiah, yakin? Belum tentu. Iya, tidak tentu. Ya, karena mengapa? Jadi anak itu tergantungnya dengan hadiah. Ya. Dengan hadiah aja, oh nanti kalau kita nanti buat ini cepat nanti kita dapat hadiah. Jadi anaknya ketergantungan dengan hadiah. Tidak ada dia benar-benar mengerjakannya. Mungkin kalau dia benar-benar mengerjakannya besok apa yang kita tanyakan, kalau dia benar-benar memang dari hatinya dia dapat. Tapi kalau dia hanya mengejarkan hadiah, hari itu aja dapat, besok dia nggak tahu lagi. Apalagi kalau bagaimana kalau hadiahnya untuk guru? Terima? Ini anak ngasih kita hadiah, terima? Sama dengan penyogokan, Ibu mau terima? Bapak Ibu? Ibu ya? Ini ada beberapa ini sampai dari saya. Gimana? Ya, itu tidak boleh juga kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, itu tidak boleh sebenarnya kita lakukan. Sama dia dengan menyogok kita. Ya, jadi kita nanti juga kita ini jangankan dia kita beri hadiah. Kita ya ketergantungan pula. Oh, anak itu baik, udahlah. Ya gini aja, itu contoh. Ya, terus lagi guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Ya, saya yakin kita semuanya pasti mampu. Tidak ada yang tidak mampu. Mengapa saya mengatakan itu? Mulai dari urusan keluarga dia yang dia bawa ke sekolah, imbasnya sampai ke sekolah itu semuanya kita selesaikan. Ya, oh bapak saya begini-begini, Bu. Oh mama saya, Bu, nggak ada di rumah, begini kita selesaikan. Akhirnya mengapa dia tamat juga sekolahnya? Ya, dia aman juga sekolahnya, nggak ada masalah. Jadi kita mampu menyelesaikan anak yang bermasalah. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Guru berteman, memang kita harus berteman dengan mereka. Ya, kita tidak bisa kita mengatakan enggak ngerti dah Bu, dia anak kecil. Anak kecil kalau kita kasih pengertian dia jadi mengerti. Nah, itulah Bapak Ibu mengenai budaya positif. Jadi, masuk yang pertama ya, konsep dari budaya positif intinya itu ada 8. 1, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu yang kami buat kemarin, Bu. Ada masalah dengan anak yang akan nanti diselesaikan bagaimana caranya, apa yang harus kami lakukan itu nanti Bu akan tahu. Jadi setiap anak punya masalah itu ternyata ada tingkat-tingkatnya nanti untuk mengerjakannya. Baiklah Bapak Ibu, kita
masuk pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, paradigma. Paradigma itu keyakinan. Ya, bagaimana apa yang harus berubah? Keyakinan kita, cara mengajar kita. Sekarang banyak yang baru kita nggak tahu. Ya, perubahan, ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau dulu ya Bapak Ibu, kita hanya menggunakan pembelajaran itu berpusat pada guru. Ya guru aja yang terus nanti misalnya guru aja yang tampil. Jadi anak itu ibaratnya gelas, dia menampung aja. Sekarang itu yang kita rubah. Ya. Sekarang bagaimana kita anak ini harus belajar tidak lagi dengan kehendak kita. Tapi bukan pula kita menghambakan kita kepada anak, ya terserah mereka lah, bukan seperti itu. Ya. Jadi itu namanya paradigma baru, ada keyakinan baru. Buang keyakinan lama Bapak Ibu. Nanti nggak selesai. Nanti anak begini. Nanti anak begitu. Nggak ada ceritanya seperti itu. Walaupun dia berpusat kepada siswa, kita yang menjadi kuncinya. Ya, memang kita udah tanya anak, kamu mau belajarnya model apa? Kita itu ada asesmennya, kita bagi kepada anak. Ya, gaya belajarnya seperti apa? Mau yang visual, mau yang ini, mau yang langsung dia mencatat, mau yang macam-macam bentuknya. Itu yang harus kita tahu. Disitulah kita menuntun anak, tapi tidak menuntut. Ya, disitu kita menuntun, bukan banyak menuntut. Contoh, ya, anak pengen dia Bu, boleh cari di Google Bu, jawabannya boleh. Asal bawa handphone. Ada bawa handphonenya? Ada Bu. Ya boleh ya Bu ya, ya silakan. Silakan cari di Google. Jangan anak hanya melihat kita buka-buka handphone di meja depan. Sementara mereka dengan sembunyi-sembunyi. Jadi mereka kan berbohong dengan kita. Sembunyi-sembunyi buka-buka handphone. Sementara kita dengan enaknya membuka-buka handphone, WA dengan mereka mengerjakan tugas. Coba kita suruh anak ini, boleh Bu, silakan. Ya, cuman dengan satu syarat itu, disitulah kesempatan kita menuntun anak Bapak Ibu, kita melihat anak apa yang mereka lakukan, bisa tidak dia, karena dia selama ini saking penasaran kita apa yang dilakukannya, apa yang dilihatnya, bagaimana dia mencari jawaban soal dengan menggunakan handphone dia punya. Handphonenya mahal-mahal Bu dari kita. Ya ada harga 6 juta, saya tanya berapa harga handphone, hebat handphone kamu berapa harganya? Entahlah Bu, 6 juta, 4 juta. Awak 2 juta bayar Bali Bu. Tapi itulah Bu, dia tidak bisa menggunakan untuk belajar. Ya saya udah lihat kemarin. Saya kasih soal isinya dengan nalar. Bu ada di dalam buku pakai jawabannya, silakan baca. Kalau kamu bisa membaca, mau membaca buku itu pasti ada jawabannya. Boleh lihat handphone Bu, boleh. Silakan. Ternyata tidak ada Mbah Google itu jawaban dari soal yang saya berikan. Ya tidak ada Bapak Ibu, karena yang saya minta bagaimana menurut kamu TKI yang disiksa di negara tetangga. Dia membuat pertanyaannya bagaimana menurut kamu, ya nggak dapat lah Bu jawabannya. Itulah dia bingung, nggak ada jawabannya Bu. Pasti ada. Ternyata mereka tidak bisa Bu mencari kata kunci untuk jawaban yang kita berikan. Padahal kalau pakai nalar dia berpikir kan bisa kan? Nggak terima Bu. Apa alasannya? Ya kalau anak yang tidak bawa handphone nggak bisa lah Bu. Kamu buat alasannya apa? Itu mereka yang tidak bawa handphone pada saat itu. Yang bawa handphone tidak bisa mereka menjawabnya dari handphonenya, dari Google yang mereka punya. Yang seperti itulah Bu, itu yang namanya kita merubah paradigma kita. Jangan hanya berfokus kepada kita ceramah ini, terus kita seharusnya kita menggunakan media-media pembelajaran. Sekarang yang ditingkatkan itu menggunakan IT sebagai media pembelajaran. Disitulah kita melihat kita harus sebagai menuntun, bukan sebagai penuntut. Mana tugas kamu? Bisa enggak kamu? Ibu tidak terima.
Ya, jawaban kamu salah semua. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya nih kamu supaya nilai yang nggak ada seperti itu lagi, Bu? Nggak laku kita seperti itu lagi. Ya, terus ada katanya gini, guru itu nanti Bu dari sana itu timbullah ilusi anak kepada kita. Yang guru pemarah, penghukum, terus membuat rasa bersalah. Ya, ilusi mereka udah keluar, dah datang lagi Bu nih. Nah, menghukum awak nak buat PR. Disuruhnya awak di tagak di muka kok. Ada pasti kayak gitu. Itu ilusi anak beribu-ribu. Jadi keluarlah sebutan-sebutan untuk kita ini, Bu. Ya, guru penghukum, guru pemarah, guru kiler, guru sanger. Ya, macam-macam pikiran anak itu kepada kita. Itu mengapa? Karena semuanya adalah dari diri kita juga. Jangan banyak menuntun yang lebih banyak. Ya, terus lagi ya dalam penggunaan saya memang menekannya dalam penggunaan IT ini. Kita kalau misalnya anak tidak membawa handphone pada saat kita membutuhkan, jangan paksa anak besok kamu beli paket, ibu semuanya harus membawa handphone. Kita mencarinya, jangan sekali-sekali kita berkata seperti itu, ya. Jangan kita tidak boleh mengatakan besok ya nak kita bawa handphone, beli paket begini ya. Kita tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, kalau bisa kan gaya belajar anak ini dia bermacam-macam bentuknya, Bu. Ada dia yang bisa jawab langsung, oh iya Bu, saya tulis saja lah Ibu ya. Ada dia langsung mempraktekkannya. Ada dia yang langsung, istilahnya dia langsung membuat tugasnya itu. Dia harus melihat, Bu, bagaimana kalau saya melihat ini Bu? Boleh. Ya, itu yang merubah kita. Jadi gaya belajar anak itu semuanya tidak sama. Karena anak itu punya kodrat. Ada kodrat alam yang dibawanya memang dari dia, ada kodrat zaman. Kodrat zamannya inilah yang harus kita ikuti, yang harus kita tuntun, yang harus kita dampingi dia. Jangan dia salah-salah, karena di handphone itu dia udah lihat bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam gaya orang di sana. Anak semakin kita larang, dia semakin menjadi-jadi, dia semakin pengen tahu. Kalau anak kita larang, semakin menjadi dia, Bu, semakin penasaran dia membuka. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian lagi perubahan paradigma itu untuk apa? Untuk membangun budaya yang positif di sekolah. Nah, perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi kalau dia udah merasa dekat dengan kita, udah pasti anak ini, ya Bu ya, gimana Bu besok PR gini ya. Kita anggap, maksudnya buatlah mereka bahagia, buatlah mereka tuh nyaman di sekolah, nyaman dia bertemu dengan kita. Jadi apa yang kita berikan kepada mereka aman, ya. Apa yang kita sampaikan pada mereka, yang kita kasih tahu sama mereka aman, pasti dilakukannya. Kemudian lagi aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disebut dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Itulah tadi Bapak, kita harus mengontrol diri kita. Ya, anak membuli Bu, ya karena mungkin kita pemarah. Anak itu Bu, dia banyak karena mungkin kita sering menghukum dia. Dulunya sering gewer, ya, sering cubit. Jadi anak ikut-ikutan, apalagi dia di rumah. Ya, dari rumah sering nengok bapak mamanya suka kelahi, sampai di sekolah dia nggak segan-segan kelahi sama temannya, karena itu semuanya yang dicontohnya. Ya, itu mengenai paradigma. Ya, itu yang saya bilang, yang saya sampaikan tadi. Kalau menurut Dr. William Glasser, itu ada ilusi kalau kita sudah melakukan sesuatu, ada ilusinya, ada ilusi guru mengontrol murid, ya, ilusi bahwa dikritik membuat merasa bersalah. Kita suka mengkritik anak aja, jadi kita merasa bersalah. Dia merasa membuat rasanya bersalah, rasanya nggak mampu. Ya, kemudian ada lagi Ibu lihat karakternya,
Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak ada, Bu, kita tidak boleh memaksa-maksa kehendak kita dengan anak. Kemudian lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu ilusi anak kepada kita kalau seandainya kita berbuat sesuatu yang tidak mereka sukai dan itu selalu yang kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Terus dari budaya positif tadi merubah paradigma baru, mengikuti paradigma baru, itu akan menghasilkan disiplin positif. Disiplin positif ini ya juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Kalau ya ibaratnya gini, kalau kata Bapak Ki Hajar Dewantara, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, ya kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, silakan disiplin. Orang boleh mendisiplinkan diri kita. Sama dengan mereka anak-anak ini. Kalau mereka tidak bisa disiplin, ya kita yang mendisiplinkan. Kemudian sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai memiliki motivasi intrinsik yang ada dari dalamnya dirinya dalam perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Ya, itu dari saya mengenai budaya positif, merubah paradigma yang baru, kemudian disiplin positif. Terima kasih. Kita lanjutkan yang ketiganya, yaitu nilai-nilai kebajikan yang dilanjutkan oleh Ibu Linda Amelia. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya udah gak lesu nih, kurang semangatnya. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Semangat? Baiklah, cluenya adalah maju satu. Ingat, maju satu. Maju satu. Ya, kalau Novi pergi ke Bandung, terus Magda pergi kemana? Maju satu. Ayo, maju satu. Kecil, baca. Oke. Once again. Oke, sekali lagi ya. Maju satu. Maju satu. Ya. Kalau Susi pergi ke Ternate, Maju satu mana? terus Yuli pergi kemana? Ya. Kalau Susi pergi ke Ternate, Yuli pergi kemana? Ke Alah, Tumbang. Sari, Surabaya lah, Dari Ternate ke Surabaya. Surabaya kah? Itu kalau Surabaya dia mundur berarti. Tumbang Sari. Oke. Iya. Udah semangat lagi Bapak-bapak Ibu-ibu. Atau masih penasaran? Kita coba lagi. Masih penasaran? Oke, satu kali lagi. Baik. Kalau Pak Iqbalnya pergi ke Solo, Ratnanya pergi kemana? Timur bisa ke Tangkuban Perahu juga di Ke kanan. juga kita semua. Ya, tapi udah semangat lagi ya Bapak Ibu. Baiklah. Baiklah. Untuk ya, udah semangat lagi Pak Iqbal. Baik. Kita lanjutkan ke materi kita yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan. Bisa kita lihat di sini bersama bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah
prinsip-prinsip etika yang dianut oleh seseorang atau yang dipegang di dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah kita merasa kita punya nilai-nilai kebajikan? Tentu punya. Karena nilai-nilai kebajikan ini adalah menjadi dasar hubungan kita antar sesama manusia. Baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan lainnya, ya. Nah, jadi itu yang harus kita pegang untuk nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini itu hendaknya memang yang hadir dari dalam diri kita sendiri. Kalau untuk lingkungan sekolah, oke, kita terus lagi dulu untuk diri sendiri ya, sebelum lagi kita ke sekolah. Dalam diri sendiri, untuk nilai-nilai kebajikan, kira-kira apa yang mau dihadirkan dari pribadi kita masing-masing? Bisa disebutkan kira-kira Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang bisa dihadirkan dari dalam diri kita. Kejujuran, disiplin, tanggung jawab, ya, saling menghargai, dan banyak lagi nilai-nilai kebajikan lainnya yang bisa kita tampilkan, dan itu hendaknya bisa hadir dari dalam diri kita sendiri, dan itu berupa intrinsik, bukan diharapkan dari ekstrinsik. Bukan hanya mempertimbangkan sesuatu maka kita menghadirkan nilai-nilai kebajikan pada diri kita. Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini kita berharap anak-anak kita atau peserta didik kita bisa menghadirkan nilai-nilai kebajikan universal yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi bisa kita beri contoh apa saja kira-kira yang telah kita lakukan untuk menghadirkan nilai-nilai kebajikan universal daripada peserta didik yang mengamalkan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudahkah ada kita lakukan atau peserta didik implementasinya ke peserta didik? Pak Nijar bisa kira-kira apa? Sebelum belajar Ya, itu salah satunya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Dan alhamdulillah di SMP Negeri 14 Pekanbaru kita telah banyak mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan untuk ditanamkan kepada para peserta didik kita. Mulai dari yang telah disebutkan Pak Nijar tadi, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan juga kita ada kegiatan setiap paginya, yang mana pagi itu kita melaksanakan sholat duha, lanjut itu mengaji, dan juga memperingati hari besar agama. Nah, itu bisa kita hadirkan untuk peserta didik kita dan sudah terlaksana, alhamdulillah. Yang kedua yaitu bernalar berkebinekaan global ya, berkebinekaan global. Nah, belajar mempertahankan budaya luhur dari lokalitas dan identitasnya. Di sini berkebinekaan global. Kira-kira apa yang sudah terlaksana agar hadir nilai-nilai kebajikan dari para peserta didik kita? Kira-kira apa, Ibu Novi? Ada pendapat? Tidak membedakan suku. Ya, karena di dalam kelas kita ada pembauran antara yang non-muslim dan muslim ya, dengan non-muslim. Dan alhamdulillah itu terjalin suatu pertemanan yang baik, sosial yang baik di antara para peserta didik kita. Terus yang ketiga adalah bergotong royong. Gotong royong ini kita hadirkan telah banyak implementasinya kepada peserta didik, yaitu memang melaksanakan kegiatan gotong royongnya, saling membantu teman juga. Itu juga termasuk ke dalam bergotong royong. Kemudian mandiri. Nah, untuk mandiri, siswa itu untuk hadir ke sekolah, berniat untuk belajar, itu sudah disebut sebagai salah satu
mandiri, kegiatan mandiri. Jadi untuk mandiri ini rasa tanggung jawab juga ya, itu termasuk mandiri, dan banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang dihadirkan dari mandiri ini. Selanjutnya adalah kreatif. Kita yakin semua kita telah berusaha untuk agar anak-anak atau peserta didik kita untuk selalu kreatif. Kita memberikan pilihan beberapa penyelesaian tugas kepada siswa atau memilih bakat dan minatnya dalam ekstrakurikuler. Nah, itu dia nilai-nilai kebajikan universal yang hendaknya selalu diterapkan di lingkungan sekolah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Saya mau tanya dulu, kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Paradigmanya, kebutuhan yang selama ini kita ketahui apa? Yang selama ini melekat di dalam pikiran kita. Kebutuhan itu hanya apa saja, Bapak Ibu? Boleh Memrana menjawab? Kebutuhan primer dan sekunder. Ada lagi? Kebutuhan lainnya menurut paradigma yang selama ini kita kasih sayang juga Perhatian. benar. Jadi kebutuhan dasar ini bukan hanya kebutuhan primer, sekunder, atau yang kita sering kenal dengan sandang, pangan, dan papan. Ya, Betul ekonomi ya. mari kita lihat. Ternyata 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini kita memenuhi kebutuhan akan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, itu dia termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Nah, di sini kita ingin kita dipedulikan, terus bekerja sama juga dengan teman-teman yang lain. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Dan yang ketiga, penguasaan. Adakah kita kebutuhan penguasaan? Nah, ini menyangkut dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Coba kita bayangkan jika salah satu dari kebutuhan akan penguasaan ini tidak terpenuhi, seperti didengar. Kalau kita berbicara sedang serius-seriusnya, terus lawan bicara kita cuek, apa yang dirasakan Bapak Ibu? Kesal. Iya, apalagi Marah. Iya, timbullah nilai-nilai negatifnya ya dari dalam diri kita. Maka dari itu memang kita ingin kebutuhan akan penguasaan itu dipenuhinya, Bapak Ibu. Oke, untuk kebiasaan mandiri itu mampu mengendalikan diri. Nah, kemampuan mengendalikan diri tentu kita tidak ingin amarah, emosi itu mengendalikan kita. Tentunya ingin kita yang memenuhi kebiasaan mandiri kita ini ya, dengan mengontrol emosi kita. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Next, kita yang kelima adalah kesenangan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Apakah ada nih di ruangan ini Bapak Ibu yang pinginnya sedih terus? Tidak. Pinginnya happy. Pinginnya bahagia. Nah, kita ingin semuanya itu terpenuhi. Nah, itu dia 5 kebutuhan dasar manusia.
Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya materi motivasi perilaku akan dihadirkan oleh Ibu Ega. Dan saya ucapkan terima kasih untuk materi yang telah saya sajikan ini. Telah ada perhatian dari Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yaitu teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kita tahu motivasi itu adalah sebuah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu demi tujuan. Kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Tidak ada seseorang melakukan sesuatu apapun itu tanpa tujuan. Jadi di sini selama pendidikan guru penggerak ada 3 teori yang kami pelajari, yang mana dari 3 teori ini nanti ternyata yang terbaik yang merupakan budaya positif itu adalah hanya satu dari 3 teori ini. Kita lihat yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering kita alami. Contoh, anak takut datang ke sekolah terlambat, nanti dihukum ibu guru. Itu yang terjadi selama ini. Takut pungut sampah, takut takut duduk di luar, takut ngelap kaca, atau takut ngepel lantai. Itu yang terjadi kepada anak kita, dan itu termasuk ke dalam motivasi eksternal, berarti motivasi dari luar. Dan kita lihat lagi teori yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi sesuatu yang kita lakukan harus ada imbalan. Itu ternyata tidak baik. Ke depan lah nanti bu guru ngasih hadiah misalnya. Itu termasuk motivasi eksternal. Dan ternyata itu tidak termasuk ke dalam budaya positif. Sama mungkin dengan kita sebagai pegawai, nanti datang cepat lah biar dipuji ibu. Nah, itu ternyata tidak boleh ya Bapak Ibu. Tapi jadikanlah suatu kebiasaan, memang saya harus datang duluan sebelum teman-teman yang lain, karena saya ingin memberikan contoh misalnya, atau memang sudah kebiasaan saya seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini dia motivasi internal, yaitu dalam diri pribadi kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini tadi, kita datang tepat waktu atau masuk mengajar tepat waktu itu karena motivasi kita sendiri, bukan karena ibu ada, cepat-cepatlah masuk. Nah, itu ada yang saya dengar seperti itu. Mungkin saya pun pernah juga seperti itu. Nah, tapi setelah adanya teori ini, ternyata yang paling baik itu kita terapkan di diri kita adalah motivasi internal, yang mana untuk menghargai diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Nah, cocok Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, ini mungkin terasa ya. Kita ambillah ke motivasi internal. Oke, next. Nah, kita lanjut kepada posisi kontrol. Nah, di saat materi posisi kontrol inilah yang membuat saya semuanya ini ternyata sudah pernah kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, dari kelima ini Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Penghukum yang pertama seperti itu. Ada bapak-bapak yang lagi memegang palu. Nah, ternyata kita seperti itu loh. Nah, saya rasa saya pernah juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ada anak dan bapak gurunya. Nah, nanti saya akan jelaskan sesuatu. Yang ketiga itu posisi teman. Nah, guru itu posisi kontrolnya itu adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, kita lihat sebagai penghukum contohnya. Nah, iya. Sering mungkin kita lakukan ya Bapak Ibu. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini misalnya terjadi pada siswa yang misalnya di saat sedang upacara bendera, mungkin sedang melakukan kegiatan upacara bendera, ada anak yang tidak tertib. Nah, kita mengatakan kepada siswa tersebut, "Nak, ayo nak, baris yang rapi," misalnya, jangan goyang atau gimana, jangan ganggu temannya. Ternyata itu tidak boleh, karena itu posisi kontrolnya guru sebagai penghukum. Mental siswa kena karena terdengar oleh teman yang lainnya. Kemudian yang kedua sebagai pemantau, di sini guru
dia sering sebagai pemantau karena kita punya aturan di sekolah. Nah, seperti misalnya ada anak yang di depan mata kita melihat dia membuang sampah sembarangan, lalu kita langsung menegurnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau seandainya anak tadi tidak membuang sampah di tempatnya, apa konsekuensi yang mereka terima? Jadi di sini kita lebih ke arah konsekuensi tapi bukan hukuman ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ternyata pemantau ini juga tidak baik. Kemudian yang ketiga, yaitu guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah. Nah, ini seperti kita mengemis ya. Ternyata juga tidak boleh, karena membuat anak itu kalau seandainya suatu saat kita tidak berada di posisi mereka, maka mereka akan kecewa seperti itu. Kemudian yang keempat, membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, ini yang sering kita lakukan. Saya pribadi Bu, jujur ini sering saya lakukan ke anak sebelum saya mendapatkan materi ini. Cepat nak, cepatlah selesaikan nak, saya seperti itu kan. Apalah kamu nih, buatlah ibu bangga nak. Ternyata itu nggak boleh gitu. Bikin malu aja kamu nih, kan seperti itu. Masa kalah dengan yang lain? Ternyata itu nggak boleh gitu. Memang nggak boleh. Iya, apalagi yang kelima yaitu baru manajer. Nah, posisi kontrol manajer inilah ternyata yang harus ada di dalam diri Bapak Ibu. Yang inilah yang mencerminkan budaya positif, yang mana posisi manajer ini tidak hanya di dalam, kalau di sebuah perusahaan manajer ini memang bagus ya Bu. Nah, dia yang mengatur semuanya. Nah, tiba di posisi kita sebagai guru, manajer di sini kita sebagai penuntun atau membimbing siswa supaya dia bisa menjadi orang yang lebih baik dan bertanggung jawab. Apabila dia melakukan suatu kesalahan, dia menyadari kesalahannya sendiri, kemudian dia akan mengingat apa yang sudah dilakukannya ternyata itu salah, dan konsekuensinya yang dia hadapi, dia sendiri yang akan mengalaminya seperti itu. Jadi dia akan kembali, itulah nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi anak akan mengingat ternyata bukan peraturan ya, ada keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya. Jadi dengan keyakinan tersebut sehingga nanti posisi kontrol kita sebagai manajer akan mengingatkan siswa kembali ke budaya positif yang ada di dalam dirinya. Nah, ini dia hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini berbeda. Jadi yang selama ini pernah kita lakukan di sekolah itu hukuman, kita ganti Bapak Ibu ya. Kita lebih membuat hukuman tersebut menjadi konsekuensi. Kita mulai dari sekarang. Mungkin bisa dilihat di salindia tersebut ada hukuman sesuatu yang menyalitkan dan harus terjadi. Sementara konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman. Nah, ini silahkan dilihat. Kemudian ada lagi anak membenci kedisiplinan atau paksaan. Jangan kita buat anak itu benci dengan kedisiplinan, seperti misalnya dia datang terlambat, nanti karena dia takut akan dihukum oleh guru piket, jangan. Tetapi buatlah dia menjadi bahwa anak akan menghargai disiplin sekolah tersebut. Konsep diri yang buruk, nah, konsekuensinya harusnya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Hukuman, marah, merasa bersalah, merasa tidak dihargai. Kalau anak kita beri hukuman, hilangkanlah, kita ambil menjadi konsekuensi bahwa anak akan kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Ini beda antara hukuman dan konsekuensi. Nah, seperti ini. Nah, kita tes ya Bapak Ibu, ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, coba silakan dibaca, nanti saya akan panggil satu-satu ya. Yang pertama, apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Ya Bu Ratna apa? Ya. Hukuman. Hukuman fisik ya Bu Ratna ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, masih hukuman. Kenapa masih hukuman? Kalau seandainya dia terlambat hadir di jam pembelajaran olahraga, itu baru konsekuensi. Tapi kalau dia tidak ada hubungannya dengan pembelajaran olahraga, anak terlambat kita suruh lari ke lapangan basket, itu hukuman. Karena tidak ada hubungannya. Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya yang ada di meja tulis. Iya, konsekuensi. Oke, aplaus buat kita semua. Sepertinya sudah bisa membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, masih hukuman karena merusak mental siswa. Karena tidak semua siswa itu mampu untuk menjawab pertanyaan dari kita. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Ya, masih hukuman. Next, yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran berjalan. Ini dia konsekuensinya. Kalau anak terlambat disuruh ngetik sampah. Boleh nanya ya? Nanti sesi tanya jawab ya Pak. Durasi waktu. Bentar. Oke, berdasarkan bagian di atas, berikut penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini ada 3. Hukuman tidak terencana yang bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ini yang terkadang guru masih pernah melakukannya kepada siswa. Nah, jadi bagi siapa atau Bapak Ibu, saya juga pribadi akan merubah nanti lebih menjadi ke arah konsekuensi yang mana bersifat terencana, sudah disepakati, kemudian bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat itu oleh pihak sekolah atau guru. Itu yang akan kita buat yang namanya nanti di dalam setiap kelas adanya keyakinan kelas. Itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang ketiga barulah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seandainya ada masalah atau kasus di dalam diri siswa antara si A atau dengan si B, nanti ada yang namanya restitusi. Itu nanti tinggal 2 topik ya Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas dan restitusi akan dilanjutkan oleh Ibu Desi Arisanti. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan Ibu Desi. Pemaparan oleh teman-teman saya di awal, dari Ibu Enimia sampai ke Ibu Linda dan terakhir Ibu Ega tentang nilai-nilai positif. Ya itu. Ya, saya akan menyambung dengan keyakinan. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu keyakinan. Sebelum saya masuk kepada keyakinan, ibu-ibu masih semangat? Semangat. Boleh kita ice breaking dulu sebentar? Boleh. Untuk memancing daya ingat kita masing-masing. Kebetulan saya di sini adalah guru seni. Saya menggunakan 4 ketuk. Yang mana nanti 4 ketuknya? Ya, konsentrasi. Ya, kita mulai. Konsentrasi dimulai. Saya menyebut nama saya, terus saya menyebut nama di sampingnya, yang samping lempar lagi. Jadi nanti ice breakingnya saya menggunakan 4 ketuk, terus nanti saya menyebut nama saya dan saya menyebutkan nama orang yang saya panggil dan orang yang saya panggil nanti juga seperti itu. Pas ketukannya pas di jari jentik ya kita menyebut. Oke, kita mulai, boleh semangat? Oke, 3, 4. Konsentrasi dimulai. Desi, lihat Resti. Oke, kita ulang kayaknya mulai panas ya. Oke ya, apa? Oke, kita mulai ya. Oke ya, kita mulai lagi. Boleh berdiri lebih semangat dan lebih seru ini buat hari ini. Aduh, aplaus semua ya buat kita ya. Aduh, saya terharu ini. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita mulai. Sudah fokus? Oke, 3, 4. Konsentrasi dimulai. Desi, Resti, Reda.
dimulai. Belum. Desi Ega. Ega Ratna. Ratna Nur Aziz. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, pada hari ini saya akan menampilkan yaitu tentang keyakinan. Baik, kita masuk kepada keyakinan. Sebelum saya masuk pada keyakinan, kita tahu apa itu namanya keyakinan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu keyakinan? Sesuatu apa Iya, boleh. Terus Bu Ratna, boleh? Kita minta Bu Ratna dulu. Sesuatu yang kita percayai dengan sungguh-sungguh. Oke, tepuk tangan buat Bu Ratna. Sesuatu hal yang kita percayai atau yang kita yakini yang akan membawa pada nilai-nilai positif kepada diri kita masing-masing. Nah, itu yang dikatakan keyakinan. Nah, kita mulai daripada keyakinan diri. Baik, pembentukan keyakinan sekolah dapat kita lakukan dengan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya di sini lebih abstrak. Bahasanya lebih abstrak itu lebih samar secara universal. Nanti akan kita sampaikan bahwa keyakinan kelas itu tidak memberikan suatu, kalau sebelumnya kita juga mengenal dengan peraturan. Kalau peraturan itu kita rasanya kesannya sesuatu hal yang harus kita lakukan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Betul, tapi tidak nanti menghasilkan kesadaran pada diri kita. Itu peraturan yang saya tahu dari dulu. Oke, lanjut kepada keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya, istilahnya secara universal gampang untuk masuk kemana saja. Oke, lanjut kepada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Ya, keyakinan kelas ini kalau bisa setiap yang kita buat itu terkenang gitu. Anak-anak meyakini betul nilai-nilai kebaikan apa yang ada pada keyakinan kelas yang kita buat nanti. Lanjut. Keyakinan kelas sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, kita bisa menerapkannya nanti baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, di sini seluruh warga kelas ikut semuanya berkontribusi, memberikan saran atau masukan keyakinan yang mereka anggap keyakinan itu membawa sesuatu hal kebaikan pada diri mereka. Jadi kita bebaskan kepada anak-anak. Sama-sama pada saat ini saya berjumpa dengan teman-teman, kita membuat keyakinan sekolah, dan itu nanti ada kontribusi dari teman-teman atau saran yang akan nanti disampaikan menjadi suatu keyakinan yang akan kita yakini kebaikannya untuk kita bersama. Baik. Terus kita juga nanti dalam membuat keyakinan dapat meninjau ulang. Jadi maksudnya meninjau ulang apa yang kita buat, kita boleh simpulkan, dan ini bisa kita perbaiki kalau memang ada tambahan-tambahan dalam nilai keyakinan tersebut. Di sini saya juga menggunakan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Step pertama yaitu mencurahkan ide. Nah, saya sebelum masuk ke sini, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman karena kebetulan saya juga baru belajar. Di sini saya coba memberitahukan kepada teman-teman bahwa keyakinan kelas itu seperti apa. Nanti setelah ini terbentuk, nanti kita harapkan keyakinan kelas ini bisa kita terapkan. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas nanti kita harus menggunakan kata-kata positif. Nah, itu kalau dulu dalam peraturan, saya jujur aja, saya dulu tahunya cuma peraturan kelas atau peraturan sekolah yang betul-betul memang harus kita taati. Jadi bukan kita takutnya kita berubah itu karena hanya rasa takut dengan peraturan, bukan
dari kesadaran diri sendiri gitu. Nah, rasa takut itu kita melakukan saat itu saja, tapi setelah itu kita di luar batas jangkauan guru, di luar batas jangkauan sekolah, kita akan kembali lagi gitu kepada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Nah, itu yang kita akan nanti kita coba merubah menjadi suatu keyakinan. Nah, kalau perubahan kita itu hanya karena peraturan, karena hanya ada peraturan, konsekuensi, mungkin itu bentuknya dari secara motivasi eksternal gitu, cuma hanya karena rasa takut gitu. Tapi alangkah baiknya perubahan itu kita lakukan dari dalam diri sendiri, kesadaran pada diri kita sendiri. Nah, itu disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, itu dia yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi kesadaran itu betul-betul datangnya dari diri sendiri gitu. Nah, itu dia. Ya, betul ya Bu ya. Keyakinan itu datangnya pada diri kita sendiri. Baik, di sini saya juga nanti menjelaskan di dalam membuat kata-kata keyakinan, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang membuat kesannya ada sedikit kata tidak. Kata tidak itu membuat anak tidak termotivasi. Contoh, kita kan selama ini menulisnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, gitu. Itu kalimat negatif. Jadi tidak membuat anak termotivasi. Karena apa? Dilarang membuang sampah sih. Itu nanti nggak ada gurunya, nggak ada siapa lagi. Dia akan lakukan itu. Jadi bukan dari keyakinan diri sendiri, tapi dari ketakutan dari secara eksternal, kesadaran melalui eksternal. Nah, nanti juga bilang gini, anak ibu tidak boleh datang terlambat. Anak ibu tidak boleh datang terlambat. Kira-kira anak mematuhi nggak? Kira-kira anak mematuhi nggak, Bapak Ibu? Tidak. Enggak ya? Iya, anak-anak tidak akan mematuhi karena dia nanti akan begitu nih, ibu-ibu gurunya sudah lupa dengan yang kata-kata peraturan itu tadi, dia akan langgar gitu. Tapi kalau dia memiliki rasa keyakinan itu, insya Allah gitu, anak-anak itu akan sadar karena dia dari dirinya sendiri yang ingin berubah. Gitu. Baik Ibu, terus kita masuk setelah kata positif yang tadi, banyak lagi kata-kata yang nanti akan kita tampilkan nanti. Baik, di sini kita mengganti, yaitu sudah ganti kalimat negatif kepada kalimat positif. Terus step keempat, tinjau kembali. Nah, kita meninjau kembali apakah ada dari bahasa keyakinan kita itu melihat anak kita ada perubahan dari dirinya gitu, yang bukan karena kita gitu ya ibu-ibu ya. Baik, kita meninjau ulang keyakinan yang sudah tersusun, nanti kita susun dari keyakinan yang tersebut. Terus step yang selanjutnya, menyetujui dan menandatangani. Nah, di sini kita sebelum membuat keyakinan, tentu kita selain peraturan, kita harus membuat apa dulu ini ibu-ibu? Keyakinan, sebelum keyakinan apa dulu gitu? Bu Ade bisa? Selain membuat keyakinan, sebelum membuat keyakinan, tentunya kita setelah menyampaikan ide-ide dari setiap kita, kesepakatan. Nah, kata kesepakatan ini adalah dari seluruh warga. Tidak bisa hanya dari kepala sekolah saja, betul ya Bu ya? Ya, karena nanti jatuhnya kita hanya takut kepada peraturan atau konsekuensi yang diberikan ibu kepala sekolah, bukan dari keyakinan kita. Betul yang dibilang Bu Ega tadi, kalau kita itu dari diri sendirinya kita mulai memperbaikinya, itu alangkah indahnya. Betul ya Bu Ega ya? Itu itu tertanam dari motivasi intrinsik. Baik, kita lanjutkan. Oke, di sini saya memiliki tabel yang menggunakan kata peraturan dan keyakinan kelas. Nah, sebelum masuk ini, saya juga ingin memancing nih teman-teman nih semuanya. Sebelum kita masuk kepada peraturan atau keyakinan, kalau menurut ibu-ibu nih di zaman COVID dulu nih kita ada kata-kata diwajibkan memakai masker. Kira-kira keyakinan apa ya yang ibu
dapat di situ? Kesehatan. Terima kasih Bu Linda. Itu merupakan keyakinan kepada diri kita untuk kita sendiri kok, untuk kita sehat dan tidak menularkan kepada orang lain. Menghargai orang juga bisa ya Bu Linda. Sekarang saya tambah lagi nih dengan bahasa yang kedua. Selain bentuknya masker, nih kita nih sekarang lagi razia zebra ya Bu ya. Betul nggak ibu-ibu yang kita yang lagi berkendaraan? Di situ dijelaskan bahwa arena ini atau jalan ini kita memasuki jalan wajib memakai helm. Kira-kira keyakinan apa yang kita dapat di situ ibu-ibu? Keselamatan. Iya, terima kasih untuk keselamatan di diri. Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang dikatakan sebagai bahasa universal dan bahasa-bahasa itu yang dikatakan sebagai bahasa positif. Baik, kira-kira ibu-ibu bisa melengkapi dari kata-kata tabel saya yang di sini, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa itu ibu-ibu yang tertanam, keyakinan apa di situ yang bisa tertanam di situ? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Ibu Resti? Boleh Ibu? Iya Ibu. Tanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Iya, tanggung jawab. Betul sekali, terima kasih Bu Resti. Selanjutnya kita masuk pada dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan apa ya Bu? Boleh usil. Hah? Keamanan. Keamanan. Mengganggu orang lain. Kenyamanan. Ada yang bisa? Kenyamanan satu lagi mungkin bisa menghargai orang lain. Nah itu dia. Kita masuk kepada selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini maaf nih saya sebelum itu juga ya kita introspeksi diri perlu ya Bu. Itu merupakan nanti keyakinan sebagai intrinsik dari dalam kita untuk melakukan perubahan tanpa harus ada takut ancaman dari ibu kepala sekolah ataupun ibu wakil kepala sekolah gitu ya kan. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira itu apa? Disiplin waktu. Oke, lanjut kepada dilarang melakukan kekerasan. Kenyamanan lagi. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan itu sangat mengganggu. Selain kesehatan apa ibu-ibu? Apa? Peringatan. Kita keyakinannya dulu. Kesehatan, satu lagi apa? Menghargai orang di sekitar. Betul nggak Bu? Pasti mengganggu ya Bu. Orang yang narkoba, telernya minta ampun, mabuk kesana kesini, nggak peduli dengan orang. Kalau dia tidak suka, tiba-tiba ces dengan pisaunya, dengan apanya. Nah, kata-kata keyakinannya itu adalah menghargai orang lain dan menjaga kesehatan. Oke. Ini lagi apa? Gunakan masker sudah tadi. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita ini kan Ibu, kelas kita, sekolah kita nih bertingkat. Kita punya koridor. Kira-kira keyakinan apa yang kita dapat dari jangan keselamatan. Tepuk tanganlah dulu Ibu semua biar lebih semangat. Baik, di sini ada kata-kata yang sudah saya masukkan ke dalam tabel. Nah, ini dia. Yang pertama itu ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu merupakan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan dan juga menghargai orang lain untuk keselamatan orang lain. Terus gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, juga merupakan keselamatan. Baik, kita lanjut. Oke, di sini saya telah membuat sedikit video dalam membuat keyakinan. Boleh kita perhatikan sebentar Ibu, kayak membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Ternyata anak-anak kita ini anak-anak luar biasa gitu. Luar biasa. Mereka paham apa yang dimaksud dengan keyakinan pada diri mereka. Gitu. Yang saya hanya memberikan anak-anak kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Anak-anak ini motivasi kepada diri sendiri atau motivasi internal sehingga mereka bisa mengajukan. Jadi tidak boleh takut hanya karena peraturan.
tidak boleh takut karena hak hukuman, tapi kita boleh meyakini apa yang kita lakukan adalah melalui kesadaran diri sendiri. Sudah saya buat dalam keyakinan kelas, ternyata anak-anak kita sangat antusias dalam membuat kalimat-kalimat positif di dalam kelas. Dan nanti ini setelah kita buat, ibu-ibu akan kita sepakati bersama atau ditandatangani, dan ini akan kita tempel ke kelas. Setelah itu yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Ya, kira-kira seperti itu ibu-ibu. Nah, dari bahasa ini kita dapat anak-anak membuat kata-kata dengan bahasanya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, habis itu keyakinan apa lagi yang mereka bikin? Kedisiplinan, datang tepat waktu. Nah, banyak lagi bahasa-bahasa itu, dan nanti akan kita jadikan suatu kesepakatan setelah dapat kata-katanya, diskusi bersama, kesepakatan. Habis itu kita jadikan ini satu keyakinan dan akan kita tempel nanti di kelas masing-masing, dan kita akan jadikan sebagai implementasi kita ke depannya. Baik, kita lanjut. Nah, sudah saya buat di kelas. Nah, sekarang kita masuk kepada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah menanamkan disiplin positif kepada anak, bukan untuk menebus kesalahannya, tetapi bagaimana anak itu belajar dari kesalahannya. Maksudnya apa, ibu-ibu? Jadi anak-anak itu, kalau kita dalam membuat anak-anak memiliki suatu masalah, jangan anak itu tiba-tiba dijudge, jangan anak-anak itu tiba-tiba disalahkan. Itulah kamu, itulah ini. Akhirnya nanti, kamu tahu nggak peraturan sekolah kita seperti apa? Kamu tahu nggak apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu dia. Jadi sehingga anak-anak ini dia hanya bisa sampai kepada rasa takutnya pada dirinya sendiri, tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak-anak kita ini. Nah, pada restitusi segitiga ini bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan. Yang kedua, validasi. Yang ketiga, keyakinan. Nah, kembalikan anak-anak kita tadi dari permasalahan dia itu ke keyakinan yang telah kita buat bersama. Baik, kita lanjut. Menstabilkan di sini itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa maksudnya? Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Anak tadi itu sudah salah, jangan kita salahkan lagi. Tapi bagaimana anak itu salah, dia mengakuinya sehingga dia bisa merubah kesalahannya, yang kita kembalikan kepada keyakinan tadi itu bisa merubah dirinya sendiri dari dalam dirinya. Nah, itu dia. Itu yang dikatakan pertama, menstabilkan. Nah, di sini kita mendapat bahasa atau kata-kata pemantik, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi dalam setiap kita menyelesaikan permasalahan, kita panggil dulu anak-anak itu. Kita dudukkan secara baik-baik, kita tanya dulu kepada anak-anak gitu. Terus nanti apa kira-kira yang sudah dia lakukan? Kita stabilkan, kita dengarkan cerita anak-anak tersebut. Jadi sudah kita dengarkan, baru kita coba menstabilkan dengan menggunakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan dia, tapi kita stabilkan dulu kondisinya. Terus ada lagi bahasanya, kalau ibu di posisi itu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Nah, bahasa-bahasa yang tidak menjatuhkan anak itu yang dikatakan menstabilkan identitas. Baik, kita lanjut. Nah, validasi. Validasi yaitu membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah
memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasa, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, anak itu juga butuh diperhatikan ibu-ibu. Jadi di saat dia melakukan kesalahan, kita jangan marahkan dia dulu, tapi timbulkan rasa kasih sayang sehingga dia bisa mempercayai kita untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Nah, dari sini juga kita bisa mengutip bahasanya, yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih kuat, tapi kamu tidak melakukan. Tapi kamu tidak melakukan. Nah, maksudnya anak itu mungkin bisa lebih nakal lagi, bisa melakukan kesalahan yang lebih jauh lagi, tapi dia tidak sampai seperti itu, dan kita coba membawa anak itu kepada validasi, dia mengakuinya. Terus apa yang penting bagi kamu? Nah, itu juga perlu kita pertanyakan kepada anak-anak untuk mencari validasinya. Baik, kita coba lagi, banyak lagi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu juga bisa ya ibu-ibu ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu kata-kata untuk memancing anak untuk kita melakukan validasi kepada anak. Baik. Anak melihat kesalahan. Nah, di sini kita coba menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Oke. Menanyakan keyakinan, kira-kira nanti anak sudah dapat masalah. Kira-kira apa yang kamu yakini dari kesalahan yang telah kamu buat? Kadang-kadang dia menjawab nanti, ya Bu, saya tidak menghormati teman. Ya Bu, saya kurang menghargai. Nah, dia akan timbul sendiri itu bahasa keyakinannya kepada mereka. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Itu juga perlu kita pertanyakan nanti kepada anak-anak sebagai kata-kata pemantik. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, tanyakan kepada anak-anak gitu. Maunya kamu di kelas itu seperti apa? Yang ideal menurut kamu itu apa? Nyaman Bu? Apakah yang kamu lakukan ini sudah membuat kenyamanan bagi teman-teman? Pertanyakan itu. Nah, itu yang dikatakan sebagai keyakinan. Kita mengembalikan setiap permasalahan itu kepada anak-anak yang bermasalah. Kita kembalikan lagi Ibu untuk apa keyakinan apa yang sudah dia langgar. Nah, itu dia. Jadi anak-anak itu akan menimbulkan kesadaran, akan memperbaiki dirinya secara dari dalam dirinya sendiri, yang itu disebut dengan motivasi intrinsik tadi. Baik, kita lanjut. Oke, ini saya juga sedikit ada video tentang menstabilkan kesalahan anak, menstabilkan permasalahan anak yang sudah saya lakukan. Jadi ibu-ibu, sekali lagi saya di sini juga sama-sama belajar. Mungkin videonya nggak bisa dipergunakan, suaranya nggak masuk, ibu ada yang kesalahan. Jadi di sini kita coba bagaimana kita ke depannya gitu. Bersama-sama anak itu jangan lagi dihukum dengan kata-kata apabila melakukan kesalahan. Tapi selayaknya kita orang tua, kita mendengarkan dulu permasalahan apa. Nah, itulah yang dikatakan pembelajaran itu berpusat kepada murid. Kita menuntun apa penyelesaiannya. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah anak-anak tersebut, tapi mereka yang menyelesaikannya menuju kebaikan pada dirinya sendiri. Nah, ibu-ibu, mungkin itu yang dapat saya implementasikan atau saya sampaikan, sekedar berbagi kita di diseminasi kita kali ini yang setelah kita dengar tadi dari awal, baik dari Ibu Enimia, Ibu Linda, dan Bu Ega kembali kepada saya. Semoga nanti ini apa yang kita pelajari ini kita sama-sama bisa menerapkannya ke depan, kita lakukan perubahan. Jujur selama ini kita mungkin melakukan hal yang salah ya ibu-ibu ya, hanya sebagai kalau untuk di dalam manajernya kita sebagai manajer penghukum. Dan saya terus terang ibu melakukan segitiga restitusi ini baru-baru ini setelah saya belajar di dalam CGP. Nah, baik ibu-ibu, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan di dalam diseminasi kami kali ini tentang budaya positif.
Alhamdulillah ibu-ibu masih tetap semangat. Mungkin hanya itu yang bisa kami bagikan, ilmu-ilmu yang telah kami pelajari pada hari ini. Semoga kita bisa terapkan di sekolah kita ini, di SMP Negeri 14 ini. Semoga kedepannya harapan kita sama-sama ingin mewujudkan terwujudnya siswa yang berakhlak mulia itu tercapai di situ, terus sesuai dengan visi kita, yang terus memiliki anak-anak yang karakter anak yang kembali kepada profil pelajar Pancasila yang diharapkan untuk kita bersama sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hari ini diseminasi kita berjalan dengan baik ya Ibu ya. Dan buat rekan-rekan, alhamdulillah kita sudah melakukan kolaborasi di dalam tugas kita CGP ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita kedepannya menjadi guru-guru yang lebih hebat. Mari kita bersama-sama tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, terima kasih. Gerak-gerak. Kita belum boleh bergerak loh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu CGP Angkatan 9 SMP Negeri 14 Pekanbaru. Alhamdulillah, baiklah sebelum acara kita tutup, saya mewakili CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, meluangkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu yang mungkin belum melaksanakan keyakinan kelas, diharapkan ini pesan kepala sekolah tadi ya, agar membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, yaitu tugasnya wali kelas. Nah, nanti keyakinan sekolah itu nanti kita akan adakan pertemuan pada saat tombel. Setelah keyakinan kelas dibentuk, nanti kita akan berdiskusi untuk membentuk keyakinan sekolah ya Ibu. Yang mana yang tadi kita membuat peraturan sekolah, kita rubah menjadi keyakinan sekolah. Mungkin hanya itu saja. Saya sebagai protokol mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan untuk diundang ya. Ya. Mungkin